Selamat pagi Kak Ivan dari Sandar. Ya, selamat pagi, Tin. Dan pagi, Van. Oke. Oke, renungan kita hari ini masih dari Adventist Home ya. Yang judulnya Love Should Be Expressed. Oke. Love should be expressed. Express ini kata lainnya adalah apa kata lain express? Ada yang tahu kata lain express? Mengutarakan, Ivan. Diutarakan, oke. Dinyatakan, diungkapkan. Mantap. Diungkapkan ya. Ungkapkan atau dimanifest ya. Manifest, betul. Dimanifest. Oke. Sebelum itu kita baca ayat ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 8. He that loveth not, ia yang tidak mengasihi ya. Yang tidak mengasihi, tidak kenal God, tidak mengenal Tuhan. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak memiliki kasih, kita tidak kenal Tuhan. Karena God is love. God is love, oke. Dan bagaimana Tuhan itu bisa kita tahu mengasihi kita? Karena ayat 9 ya. In this was manifested. Dengan ini dimanifestasikan kasih Tuhan terhadap kita. Bagaimana kasih Tuhan dimanifestasikan? Karena Bapa, God, sent His only begotten Son into the world. That we may live through Him. Supaya kita bisa hidup melalui Dia ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu kasih Tuhan? Bapa, God, mengasihi dunia ini yang sudah hilang. Ini dunia dalam kondisi yang hilang ya. Dunia dalam kondisi hilang. Dan Tuhan ini karakternya, dia tahu the end from the beginning ya, akhir dari sejak awal. Dia tidak ada yang Tuhan tidak tahu gitu bahwa dunia ini dalam kondisi hilang dan tidak mengasihi Tuhan. Benar kan? Dunia ini mayoritas menolak gitu. Tuhan tahu meskipun dunia ini sudah hilang dan sudah diberikan anaknya juga tetap menolak gitu. Tetap menolak. Dia tetap berikan pemberian yang paling berharga, yaitu dia punya anak ya. Pemberian satu-satunya. Jadi semua yang Tuhan punya diberikan untuk world. Diberikan untuk world. Yang tidak ada mengasihi Tuhannya sama sekali. Itu ya kasih Bapa ya. Kasih Bapa. Dia berikan semuanya untuk orang yang disimbolkan dunia ya, yang tidak peduli, yang ignorant akan kasih Tuhan.
yang ujung-ujungnya tetap menolak juga gitu. Dia tetap menolak, tapi dia berikan seluruhnya. Supaya kita bisa hidup. Ada pengharapan hidup ya. Ada pengharapan hidup melalui anaknya. Okay. Diekspres. Itu ungkapan kasih Bapa ya. Bukan hanya dalam perkataan, tapi tindakan. Dimanifest. Nah, Adventism 198.2 ya. Di banyak keluarga ada suatu kekurangan besar akan mengekspresikan kasih sayang terhadap satu yang lain. Jadi dibilang banyak keluarga, mayoritas ya, mayoritas. Mayoritas kan, many families, mayoritas. Mayoritas. Kekurangan, lack, dalam mengekspresikan kasih sayang pada satu yang lain. Artinya, pakai nama jaringan, apa sih jaringannya? Masukkan nama jaringan. kasih semakin dingin ya. Kasih semakin dingin. While there is no need of sentimentalism, walaupun kita tidak perlu sentimentalism ya. Bukan kasih sayang sentimentalism yang dimaksud. Kasih sentimentalism itu kasih yang mendayu-dayu ya. Kasih romantism. Ya, yang melo-melo. Bukan seperti itu ya. Yang dimaksud ketika dibilang menyatakan affection one another, kasih sayang terhadap satu sama lain. Bukan yang dimaksud sentimentalism, kasih romantisme dunia ya. Tetapi yang dibutuhkan adalah expressing love and tenderness in a chaste. Yang dibutuhkan adalah mengekspresikan kasih dan kelembutan dalam suatu jalan yang murni, chaste, pure, dignified way. Chaste ini kudus ya. Pure murni, dignified itu terhormat. Okay. Tuhan mau kasih yang murni. Kasih yang murni. Sentimentalisme ini ya kayak apa ya? Kalau di kutipan lain kan ada tuh pacar-pacaran remaja-remaja umumnya ya. Orang-orang pada umumnya yang sampai larut malam pula dan lain-lain, romantisme ya. Romantisme. Bukan itu yang diutamakan ya. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah yang need, yang suatu kebutuhan adalah kasih yang murni, pure, chaste, and dignified way. Kasih yang Tuhan maksud adalah kasih Bapa. Itu yang dunia nggak butuhkan ya. Dunia yang sangat butuhkan dan dunia nggak tahu. Dunia selalu bilang yang penting kasih, yang penting mengasihi. Tapi nggak tahu apa kasih itu. Dan ini kasih itu. Kasih Bapa adalah Bapa mau semua orang selamat. Dengan apa? Dengan dia korbankan semua pemberian, semua hal yang dia miliki untuk orang bisa selamat. Itu ya kasih Bapa ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9. Inilah ya, bagaimana Tuhan memanifestasikan kasih-Nya. Itu yang orang gagal untuk tahu ya. Malah yang seharusnya kasih yang kita miliki, oke? Many, banyak lagi, banyak, absolutely, secara pasti, secara giat ya, secara pasti memupuk
kekerasan hati, dan di dalam perkataan dan tindakan. Dan di dalam perkataan dan tindakan mereka mereveal satanic side of the character. Karakter dari setan. Banyak orang setiap hari memupuk ya. Jadi semua orang di dunia ini semua sedang memupuk, entah memupuk tabiat karakter yang seperti Kristus atau memupuk karakter dari setan, memupuk karakter dari setan. Dan sudah di-reveal lagi dari perkataan dan tindakannya. Karakter seperti apa itu? Perkataan yang kasar, contohnya ya, perkataan kasar, penuh dusta, lalu sia-sia. Itu semua karakter setan. Kan kita juga baru-baru belajar kan karakter setan yang sangat-sangat clear itu Yohanes 8:44 kan. Dia membunuh dan menipu gitu. Deceiving. Dan membunuh itu nggak harus ini kan, nggak harus membunuh secara fisik ya pakai pisau gitu kan. Tapi lewat perkataan kita bisa membunuh orang kan. Banyak sekali di dunia ini kan mati, bunuh diri karena perkataan kan. Bullying dan sejenisnya. Hanya karena perkataan orang bisa bunuh diri gitu. Word. Oke. Dan karena perkataan juga banyak yang apa? Orang bisa jadi hilang gitu kan. Kayak gara-gara perkataan. Kita baca ayat berikut dulu ya. Matius 12 ayat 36 ya. 3 dari 33 deh. Ini konsep yang penting ya. Nah, either make the tree good. Antara kamu membuat pohonnya bagus dan hasil buahnya bagus, atau kamu membuat trinya korup dan hasil buahnya juga korup. Tree, pohon, sebuah pohon, itu dikenal dari buahnya. Oke. Jadi kita tahu pohon itu adalah pohon yang baik atau pohon yang jahat, itu kita bisa tahu dari buahnya ya. Kalau trinya korup, hasil buahnya korup juga pasti. Oh, generation of vipers. Keturunan ular beludak. Vipers ini, kita tahu Yesus ini sudah merujuk kepada bapaknya ya, itu setan. Setan itu ular tua kan? Ular tua. Tapi ini anak-anaknya. Generation of vipers. Keturunan dari ular beludak. Yang mana karakter tabiatnya sama gitu. How can ye? Bagaimana bisa kamu being evil? Kamu jahat nih. Kamu jahat. Hati kamu jahat. Tapi kamu bisa mengeluarkan perkataan yang baik. Karena keluar dari dalam hatilah mulut berbicara. Jadi kalau hati kita jahat secara konsep yang Yesus berikan, hati kita jahat, apa bisa keluar yang baik dari mulut kita? Tidak. Nggak bisa ya. Mustahil. Mulut kita itu adalah ekspresi dari yang hati kita gitu. Hati kita isinya seperti apa itulah keluarnya gitu. Itu dia ya. Dan kalau
kita hatinya jahat, tapi kita mau coba dengan usaha kita ya, membuat perkataan-perkataan yang baik gitu kan. Padahal hati kita tidak seperti itu gitu. Itu kita sedang berdusta juga kan sama seperti setan. Kita mau terlihat baik, kita mau seperti Adam dan Hawa, kita tutupi dengan daun pohon ara, padahal sebenarnya kondisinya nggak baik. Hati kita dulu yang harus diubah kan. Cleanse inside first. Hati kita dulu yang harus diubah. Dan itu yang ubah Tuhan juga gitu. Baru bisa semuanya benar. Semuanya benar. Ini ya ayatnya ya. Matius 23. Coba kita lihat. Oke. Celaka kamu Farisi dan Scribes. Scribes ini ahli Taurat ya. Orang yang kerjanya tiap hari nulisin kopi Alkitab ya. Kopi Alkitab itu, gulungan-gulungan itu, dia kerjain tuh setiap hari itu. Dulu nggak ada mesin cetak kan. Nggak ada mesin cetak. Jadi ditulislah satu-satu. Dan itu kerjaan Scribes gitu. Yang seharusnya tahu sekali isi firman Tuhan. Dan Pharisees. Dibilang hypocrites. Munafik kamu ya. Hypocrite. Ya, sorry ya. Spelling ya. Hypocrites. For you may clean the outside of the cup and of the platter. Kamu bersihkan bagian luar cawan itu. Piring itu. Kamu bersihkan bagian luar yang mangkok ya. Dibersihin bagian luarnya gitu. Tetapi di dalamnya full of extortion and excess. Penuh dengan sampah, penuh dengan hal-hal yang najis di dalamnya. Kamu bersihin bagian luar, tetapi dalamnya kotor. Thou blind Pharisees. Kamu ya, yang orang Farisi yang buta, Laodikia, miskin, buta, telanjang, melarat. Cleanse first that which is within the cup and the platter. Yang mana bagian yang dibersihkan pertama kali? Yang bagian dalam ya. Within. Hati kita dulu. Hati kita dulu. Baru outside-nya akan juga bersih. Itu konsepnya ya. Dan kita yang diminta untuk mengekspresikan love and tenderness kepada satu sama lain, kasih yang murni itu, gak mungkin bisa mengekspresikan kasih tersebut kalau hati kita gak ada kasih itu ya. Nggak bisa. Kita harus di-cleanse dulu hati kita, baru bisa dimanifest. Harus lewat malaikat 1-2 dulu kan, baru bisa diekspres, manifest di 3. Gitu ya. Oke. A good man, ayat 35 ya. Out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. Orang yang benar gitu ya, orang yang baik. Keluar dari harta yang baik itu, dari hatinya, keluar hal yang baik juga. Dan evil man, orang yang jahat, keluar dari evil treasure, dari dia punya peti harta itu, hatinya, akan keluar juga hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat. But I say unto you, aku berkata padamu, every idle word, setiap, ini kan tabiat setan nih, setiap perkataan yang idle, sia-sia, yang orang akan ungkapkan ya, akan ungkapkan, ini belum dibilang nih, idle word-nya belum diucapkan, belum diomongin, baru mau diomongin gitu kan, shall, ini kata shall ya, baru mau diomongin, belum dibilang, ini baru dalam pikiran gitu. Tapi
pengen diungkapkan. Itu semua akan diperhitungkan di hari penghakiman. Setiap apa? Kata-kata yang sia-sia, yang entah apa tuh, entah apa yang dia punya tujuan gitu kan. Hanya untuk menyenangkan orang mungkin, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Perkataan-perkataan jokes yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa gitu kan. Perkataan sia-sia. Semua Tuhan perhitungan. Apa maksud dari perkataan kita? Kalau kita mau karakter kita seperti Kristus ya, setiap perkataan Kristus itu nggak ada yang sia-sia gitu. Sekali Kristus ngomong, ada suatu message. Setiap koma malah, setiap titik malah yang Yesus ucapkan gitu kan. Ada power di situ. Ada power. Tuhan bilang A gitu kan langsung jadi gitu. Tidak ada pernah tuh yang sia-sia terucapkan. By thy words, oleh perkataan-perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan oleh perkataan-perkataan juga kamu akan dikondem. Dan ini kita nggak bisa juga ya. Dalam arti begini, dalam arti kita biasa ngomong yang sia-sia kan, ngomong yang sia-sia, terus tiba-tiba kita tahan aja gitu mulut kita gitu, nggak ngomong gitu kan, nggak ngomong, di pasang lakban kali itu ya, pasang apapun lah yang untuk menutup mulut kita, entah pakai masker yang dari besi kali itu, supaya kita nggak ngomong yang idle. Tapi isi hati kita idle semua gitu. Itu yang mau keluar gitu. Ini belum keluar nih, baru shall speak. Baru dalam hati aja kan. Itu sudah Tuhan perhitungkan. Gitu. Dan prinsip Tuhan selalu hati kita dulu yang dibersihkan dengan firman Tuhan kan. Kalau kita makan firman Tuhan dan sehingga hati kita jadi bersih, itulah juga yang akan keluar gitu. Itu juga yang akan keluar. Dan itu harus kita buktikan masing-masing kan secara pribadi. Oke. Kita lanjut ya kutipan ini ya. Dan itu salah satu tabiat karakter setan gitu. Tabiat karakter setan. Dan juga kasih dari setan itu selalu dalam konteks memanjakan kan. Aduh. Dalam kita bisa lihat lah banyak kasus di dunia ini seperti itu kan. Dikultivate tuh karakter setan. Dengan apa? Dengan kita memanjakannya. Tapi kasih itu mau supaya orang selamat kan. Kadang itu karena kita mengasihi seseorang, ada teguran gitu. Karena kita mau saudara kita selamat, itu poinnya kan. Tapi kasih karakter setan ya biarin aja lah. Yang penting dia senang. Waduh, menenangkan manusia. Itu idol word juga kan, idol word. Tender affection should ever be cherished between husband and wife. Kasih kelemah lembutan ini harus di cherish ya, antara husband and wife, suami istri, orang tua dan anak, brothers and sisters, saudara-saudara kita, laki-laki perempuan. Every hasty word should be checked. Harus dikoreksi nih. Kita punya perkataan yang terburu-buru, nggak kita pikir dulu gitu. Kadang orang suka gitu kan, kita juga kadang suka begitu. Apa yang keluar dari mulut kita nggak mikir dulu gitu, nggak difilter dulu gitu kan. Dan itu yang harus dikoreksi.
bagi masing-masing kita ya. Hasty word. Kadang tiba-tiba kita kebawa emosi aja gitu. Kebawa emosi, langsung marah-marah aja kita. Makanya ada di istilah slow to anger kan. Slow to anger. Slow to anger itu kita kayak apa ya, bisa direm gitu angernya. Udah mau marah tapi kita tahan dulu, kayak ada remnya gitu ya. Jangan sampai dalam amarah kita tuh malah orang jadi nggak selamat gitu kan. Jadi bisa jatuh karena perkataan kita. Oke. Nggak pakai reason lagi tuh, nggak, reasonnya sudah hilang. Oke. Nah, and there should not be even the appearance of the lack of love for one another ya. Jangan ada sampai dalam rumah tangga kita ada tampak sepertinya tidak mengasihi satu sama lain ya. Kembali lagi, kasih itu datangnya dari Bapa ya. Ini kasih datangnya dari Bapa. Bagaimana kita bisa full of love ya, mengasihi seperti itu? Karena kasih itu datangnya dari Bapa. Beloved, saudara-saudaraku terkasih, let us love one another. Mari kita mengasihi satu sama lain. Ini dia. For love is of God. Nah, kasihnya datang dari Tuhan gitu. Dan untuk kita bisa saling mengasihi, kita harus terima dulu kasihan dari Bapa nih. Love is of God. Kasih dari Bapa. Dan setiap orang yang mengasihi, born of God and knoweth God. Nah, artinya selama kita belum lahir dari Bapa gitu kan, born of God, born again, dan kita tidak kenal siapa Tuhan kita, ya, tidak ada Tuhan kita, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ini mengasihi satu sama lain ini, itu adalah suatu kemustahilan ya. Suatu kemustahilan. Tidak akan pernah terjadi. Karena nature kita selfish gitu ya. Nature kita selfish ya. Kita berkorban itu kalau secara daging kan, secara daging kita berkorban untuk orang, untuk ada seenggaknya kita dapat sesuatu lah gitu kan. Itu secara daging. Tapi ini kasih yang seperti kasih Bapa tadi yang kita baca di atas kan. Dia korbankan untuk meskipun nggak ada, meskipun rugi gitu, kita nggak dapat imbalan yang pas lah ya. Meskipun mayoritas menolak. Nah, itu dia. Dan kalau kita tidak born of God dan know what God, mana bisa gitu. Mengasihi satu sama lain itu kemustahilan gitu. Jadi pelajaran kita adalah kamu harus born of God, kamu harus know what God, kamu terima kasih dari Bapa itu, baru kamu bisa ekspresikan kasih satu sama lain itu di dalam rumah, mulai dari dalam rumah kan, terus ke tetangga, terus ke semua manusia. Itu dia. Mustahil. Tanpa born of God. Tanpa born of God kita nggak bisa lihat kerajaan surga. Dan born of God itu benih firman Tuhan kan dalam kita. Benih firman Tuhan yang ada di dalam umat Tuhan. Satu ya. Ayat 22-23. Ini bagus juga nih. Ayat 22-nya. Seeing ye have purified your souls. Melihat kamu telah menyucikan jiwamu dalam menuruti kebenaran. Oke. Jadi jiwa kita disucikan oleh ketika kita
dengar firman Tuhan, dengar kebenaran, kita terima, percaya, wih mantap sekali, percaya kita kebenaran itu, dan kita obey kan, kita turuti, itu jiwa kita disucikan. Dengar, kita percaya, dan kita obey melalui spirit, melalui roh Tuhan kan, yang memampukan kita obey. Unto unveil love of the brethren, kepada kasih terhadap brethren. Okay. That ye love one another with pure heart fervently. Nah, kita mengasihi satu sama lain dengan pure heart. Waduh, hatinya sudah murni karena dipurified kita hari demi hari dengan obey kebenaran yang disanggupkan oleh roh Tuhan kan. Kita saling mengasihi dengan hati yang murni, fervently. Fervently ini kayak panas ya, panas. Perut katanya fever ya. Fever itu demam kan. Demam itu suhu tubuh kita jadi meningkat. Suhu tubuh kita jadi meningkat kan. Dan ini fervent, panas. Kita saling mengasihi dengan kasih yang panas, nggak dingin nih. Ini orang-orang yang sudah dimurnikan jiwanya. Tapi nggak akan bisa sampai ke sini nih kalau tidak dimurnikan jiwanya dengan obey the truth masing-masing kita nih. Masing-masing kita. Being born again. Nah, ini born again ya. Not of corruptible seed. Bukan dari benih yang korup, tetapi yang incorruptible. Yang tidak rusak ya. Yang murni. Yaitu firman Tuhan. Ini. Kita bisa lahir baru karena ini. Lahir dari Tuhan karena ini. Bisa mengasihi karena ini. Karena ada benih yang murni ini berdiam di dalam kita. Live it and abide it forever. Berdiam terus. Konsisten. Tinggal dalam kita. Baru kita bisa mengasihi ya. Dengan hati yang pure. Murni. Oke. Ini ada ayat yang lain ya. 1 John 3:9 ya. Siapa yang born of God does not commit sin. Yang lahir dari Tuhan tidak commit sin ya. Akan obey hukum, akan pelihara hukum. Karena benihnya, benih firman Tuhan sudah berdiam dalam dia. Dan kalau benih firman Tuhan sudah berdiam dalam dia tidak dapat berdosa. Karena sudah lahir dari Tuhan. Oke. Nggak bisa berdosa lagi terhadap Tuhan dan kepada saudaranya ya. Sesama manusia. Ayat mirror image kita juga nih, bagus sekali. Ayat mirror image ya. Mirror ya. Mirror image. 11:9, 9:11. Psalm 9, 11:9, 9:11. Okay. Thy word have I hid in my heart. Firman-Mu saya sembunyikan di dalam hati saya. Nah, harus masuk dulu kan? Harus masuk, itu firman, kita sembunyikan, simpan baik-baik di dalam hati kita kan, firman Tuhan yang berharga itu. Baru kita tidak bisa, supaya saya tidak berdosa terhadap Engkau Tuhan. Nah, harus di hide. Kita ingat ada cerita ini kan, ada seorang yang dia menemukan harta yang berharga itu. Dia gali ketemu harta yang berharga. Terus dia sembunyikan itu harta di dalam hatinya ya. Baru dia pergi karena dia sudah menemukan harta itu. Dia jual semuanya ya untuk memiliki ladang itu. Oke. Ya, itu numpang lewat ya. Numpang lewat. Tapi kita
lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini yang harus dikultivate. Tenderness, affection, and love. Kelembutan, affection, kasih sayang terhadap satu sama lain. Love, kasih, that have expression in little courtesies. Dalam hal-hal kecil, itu dimanifestasikan ya. Dalam tindakan-tindakan kecil. Dalam perkataan, dalam thoughtful attentions. Kita perhatikan hal-hal yang kecil ya. Itu kita bisa mengekspresikan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Wah, mantap ya. Dalam hal-hal kecil. Dalam hal-hal kecil. Nah, ini kutipan berikut menarik ya. Menarik sekali. The best way. Cara terbaik untuk mengeducate, mendidik anak-anak untuk respect kepada bapak ibunya, ayah dan ibu ya. Selalu Tuhan in order ya. Hormatilah ayah dan ibumu kan hukum kelima kan. Kenapa dia nggak bilang hormati orang tuamu aja lah? Kenapa harus dibilang secara detail ayah dan ibu kan? Karena setan tahu di akhir zaman ini dirusak konsep ini. Pernikahan nggak lagi ayah dan ibu kan. Kenapa nggak dibilang ibu dan bapak? Karena Tuhan tidak setuju dengan woman ordination kan. Nah, itu dia ya. Gampang lewat ya. The best way to educate children to respect their father and mother. Cara terbaik adalah untuk memberikan mereka kesempatan of seeing. Nah, kesempatan bukan untuk hanya dengar teori ya, tapi melihat apa yang dilihat. Yang dia lihat adalah bapak, si ayah, memberikan kindly attention to the mother. Nah, yang dilihat adalah bapak menunjukkan kasih yang murni, attention terhadap ibu. Dan ibu respect dan hormat kepada bapak. Ketika melihat ini, anak jadi belajar untuk obey. Wow. Hebat sekali ya. Hebat sekali kutipan ini ya. Dengan melihat bapak mengasihi ibu sebagai bapak mengasihi istri ya. Suami mengasihi istri. Bapak mengasihi ibu. Ibu tunduk kepada bapak. Hormat dalam Tuhan gitu kan. Anak belajar ini untuk obey. Wow. Hebat sekali ya. It is by beholding love in their parents. Dalam hal memandang kasih terhadap orang tua. Di dalam orang tua mereka. Anak-anak dipimpin untuk obey. Perintah nomor 5. Ketika melihat kasih yang dimanifestasikan, diekspresikan oleh orang tua, itulah yang menuntun anak-anak untuk obey hukum kelima dan memperhatikan injunction. Injunction itu ajakan, perintah. Anak-anak, obeylah your parents in the Lord. Hormatilah orang tuamu dalam Tuhan ya. Turuti, obey. For this is right. Inilah yang benar. Jadi, bagaimana anak kita bisa belajar untuk obey? Aduh, banyak kan orang tua melakukan seperti ini gitu. Kamu harus begini ya. Kalau enggak, kita rotan kamu. Kalau enggak, kita rotan. Tapi itu bukan cara terbaik ya. Ya orang menurut, tapi bukan menurut karena ini. Karena banyak kan jadinya karena takut dihukum kan. Dalam kasus itu perlu ya.
Tapi yang paling utama adalah ketika si anak melihat bapak mengasihi ibu dan ibu hormat kepada bapak. Wih. Itu apa ya sebenarnya yang anak itu lihat yang membuat dia tergerak untuk obey? Apa ya yang membuat dia bisa sampai seperti itu? Efesus 5 ya. Nah, gereja ibu-ibu, istri-istri, submit yourself unto your husbands. Kamu harus tunduk terhadap suamimu ya. Istri-istri tunduk pada suami. Sebagaimana terhadap Tuhan kita harus tunduk. Dan suami-suami, karena suami-suami adalah head of the wife. Dia adalah kepala dari istri. Sebagaimana Kristus kepala dari jemaat. Wah. Dan dialah savior of the body. Dialah juru selamat akan tubuh kan, itu gereja. Wah. Dan oleh karena itu, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikianlah istri-istri kepada suaminya dalam segala hal. Suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus juga mengasihi gereja dan memberikan dia punya diri, dia punya hidup, dia punya segala sesuatu yaitu dirinya untuk gerejanya. Jadi yang anak lihat itu dari bapak dan ibunya yang membuat dia obey adalah gospel itu. Gospel order kan. Waktu dia lihat bapak ibunya menghidupkan ini, dia sedang melihat Kristus mengasihi jemaatnya. Karena Kristus mengasihi, ini cause dan efek kan. Kristus mengasihi jemaat, Kristus menunjukkan goodness-nya kan. Dan goodness-nya itu yang menuntun kepada repentance. Aduh, baik sekali Kristus. Baik sekali Kristus. Kita benar-benar melihat kan, sebagai gereja kan. Kita melihat kebaikan Kristus, kebaikan Tuhan. Begitu bagaimana dia mengasihi saya gitu kan. Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati buat kita. Aduh. Kita masih dalam ignorance itu, 9/11, dia persembahkan darahnya pada Bapa gitu, supaya bisa di-extend waktu kita. Karena kita melihat itu, waduh baik sekali Tuhan. Itu yang menuntun kita pada apa? Repentance. Kita mau submit. Aduh dosa kita banyak nih. Nggak bisa kita bayar. Nah itu ya cerita Simon dan Mary. Satu merasa 50. Sebenarnya bukan ada dosanya yang satu lebih sedikit. Yang satu lebih banyak ya. Yang satu utang 50, satu utang 500. Tetapi karena yang satu merasa, aduh masih ada lah kebaikan dalam diri saya gitu kan. Dan waktu Tuhan bilang perumpamaan itu, siapa yang paling banyak mengasihi? Yang hutangnya paling banyak, yang merasa hutangnya paling banyak, yang dihapuskan dia yang akan paling mengasihi. Dan mengasihi dengan submit in all things. Gitu kan. Dia submit in all things. Makanya dia, karena sudah melihat kasih Tuhan, Mary, dia pecahkan itu alabaster box. Kotak itu ya. Dengan minyak yang wangi-wangian sangat mahal. Itu di mata dia sudah nggak ada harganya lagi gitu. Dibandingkan kasih Tuhan. Itu simbol dari kasih Tuhan yang selalu mengalir secara semahal itu buat dia gitu. Dia mau curahkan semuanya. Dan itu kasih pendahulu-pendahulu kita ya. Kenapa mereka mau berkorban sampai seperti itu? Karena
secara pribadi mereka lihat kasih Tuhan gitu. Nah, itu ya. Jadi istri ketika sudah melihat the love of the husbands yang merepresentasikan kasih Kristus kepada jemaat, itu yang membuat istri tunduk kan, obey. Dan anak-anak ketika melihat itu, wah ini gospel order. Ini kebenaran firman Tuhan nih, dimanifestasikan dalam kegiatan Bapak Ibu saya gitu. Itu yang membuat anak-anak menurut kan. Nah, ada satu kutipan ya. Sebelum anak-anak bisa reason, sebelum anak-anak bisa tahu yang baik dan bisa berpikir ya dengan reason, dia harus diajarkan untuk obey, gitu kan? Ya, sebelum anak-anak bisa reason, anak-anak harus belajar obedience. Bentar ya, kita mau lihat kutipan yang kemarin kita baca. Oke. Oke. Nah, ini dia. FLB ya. One of the first lessons. Nah, ini dia. Salah satu dari pelajaran-pelajaran awal dari anak-anak yang dia butuhkan untuk pelajari adalah pelajaran akan obedience. Dan bagaimana anak ini bisa belajar obedience dari yang tadi kan, melihat Bapak mengasihi istri, lalu istri submit kepada suaminya. Wah, kalau ini rusak, ini rusak anak-anak makin disobedience. Aduh. Woman ordination hasilnya parah juga ya. Anak-anak jadi nggak belajar obedience. Rusak semua. Itu salah satu penyebab kasih semakin dingin ya. Pergerakan feminisme ini ya. Pergerakan ibu kita Kartini ini bahaya juga nih. Feminism. Oke, feminism bahaya sekali ya. Dan itu pergerakan yang mulai di era Nyonya White itu, di zaman Nyonya White dia tentang tuh habis-habisan tuh feminisme ini. Before he is old enough to reason, sebelum dia bisa umurnya cukup ya untuk bisa berpikir, reason, dia harus belajar obedience dulu nih. Belajar obedience dengan apa? Dengan melihat ini kan. Bagaimana? Wih, mantap sekali ya ibu saya ini tunduk kepada suami dan kepada bapak, dan bapak mengasihi istrinya dengan penuh kasih ya. Oke. Mari kita ke ayat ini ya. Gospel order. 1 Korintus 11 ayat 3. Saya mau, ini Paulus bilang gini, saya mau kamu mengetahui ini ya. Kepala dari setiap pria adalah Kristus. Jadi kepala pria adalah Kristus, kepala dari wanita adalah pria. Dan kepala dari Kristus adalah God the Father. Okay. Jadi ordernya gini, God kepada Christ, kepala dari God, Christ adalah God the Father. Kepala dari setiap orang adalah Kristus, setiap man. Yang kepala dari setiap wanita adalah
gospel order, yang mana mau dirusak oleh Trinitas dan oleh apa namanya tuh, woman ordination ya. Sebagaimana Kristus tunduk dari sejak awal sebelum dia jadi manusia, dia pun sudah tunduk kepada Bapaknya kan. Dia tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. Dia submit. Dia punya segala kehendak itu kepada Bapaknya. Bapa yang punya otoritas, Kristus tunduk. Bapa mengasihi Kristus, Kristus mengasihi Bapa. Begitu itu dia mau Tuhan lihat dari man and woman kan. Suami mengasihi istri, istri submit. Dia punya kehendak pada suami ya. Oke. From the very beginning ya. Kita baca kutipan berikutnya. Menarik sekali kutipan ini ya. Tulisan Prophet 46.2 ya. 46. 23 kromosom ibu, 23 kromosom bapak ya. Oke. God himself gave Adam a companion. Tuhan sendiri yang kasih Adam companion, pasangan hidup ya. He provided an helpmeet for him. Ini penolong ya, yang membantu dia. A helper yang membantu corresponding to him. One who was fitted to be his companion. Seorang yang pas untuk jadi companion ya. And who could be one with him in love and sympathy. Yang bisa menjadi satu dengan dia dalam kasih dan simpati. If si Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari sisinya Adam ya. Signifying that she was not to control him as the head. Adalah kenapa diambil dari rusuk bukan dari tulang tengkorak gitu ya. Karena dia posisinya bukan kepala gitu. Dan juga kenapa bukan diambil dari jempol kaki kan, tulang jempol kaki gitu. Karena bukan, dalam arti dia diinjak ya. Trample under his feet as inferior. Bukan berarti dia diinjak-injak nih. Tapi harus dikasihi ya. Dia kasih side by side we stand. Ya. But to stand by his side as an equal. Berdiri di sisinya sebagaimana yang equal. To be loved and protected by him. Untuk dikasih dan diproteksi. Suami sebagai pemimpin from the very beginning didesain untuk mengasihi dan melindungi si Hawa. Bukan diinjak-injak, bukan sebagai head, gitu kan. Waduh, bahaya sekali ya pergerakan Ibu Gita Kartini yang sudah merajalela ingin menjadi kepala, oke. Ingin menjadi kepala. Part of man, bagian dari Adam. Bone of his bone, tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. She was his second self. Hawa adalah dia punya diri yang kedua ya. Sebagaimana kita suami merawat dirinya sendiri gitu kan. Nggak mungkin dia kalau orang yang waras gitu kan, dia lukai dirinya sendiri kan. Tidak mungkin ya. Dia akan rawat. Showing the close union and the affectionate attachment that should exist in this relation. Menunjukkan suatu hubungan yang sangat intim dan dekat, penuh kasih, menunjukkan kasih sayang yang exist ada di antara hubungan ini. For no man ever yet hated his own flesh, but nourished and cherished it. Tidak ada seorang pun yang membenci dia punya diri sendiri ya, dia punya daging sendiri, tapi dia akan pelihara, kasih makan, dia akan jaga. Efesus 5 ayat 29.
Therefore shall a man leave his father and his mother. Akan tinggalkan bapa dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya. They shall be one. They shall be one flesh. Itu ya. Patriarchs and Prophets 46.2. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, let us love one another ya. Bapa kepada ibu, anak-anak kepada orang tua. Dan kasih itu bisa kita peroleh dari God yang mengasihi kita. Ketika kita lihat kasih Tuhan itu yang menuntun kita pada pertobatan kan, itu yang juga yang mengtransform, mengubahkan kita punya hati. Kita jadi lahir kembali, lahir dari Tuhan. Dan kita bisa mengasihi satu sama lain. Diekspresikan hasil dari hubungan kita sehari-hari dengan Tuhan. Kita bisa berkata-kata yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu karena hubungan kita yang tidak terputuskan dengan Kristus. Without Christ, tanpa Kristus kita tidak bisa bikin apa-apa. Itu yang harus kita ingat selalu ya. Tidak ada kebaikan dalam diri kita ya. Itu kebaikan Bapa yang dari akar mengalir kepada pokok anggur, dan kita mengalir kepada kita ujung-ujungnya. Dan ketika kita mengekspresikan love one another ini, mulai di rumah tangga kita kan, kita jadi apa? Jadi Bapa yang dimuliakan kan? Karena itu semua kasihnya berasal dari Bapa gitu. Bapa melalui anaknya kepada kita. Oke. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga kita bisa terberkati ya. Apakah jelas saudara-saudari kita di Zoom? Jelas, Ivan. Oke, Makasih. Ivan, terima puji kasih. Tuhan ya. Jelas. Oke. Terima kasih, Kita Ivan. kembalikan lagi ke Sonder ya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Ivan atas renungan pada pagi hari ini.